belum lagi bayar bunganya berlipat-lipat terus sampai akhirnya stres. Dan kemudian tidak sedikit, ada bahkan sampai anak membunuh ibunya karena ibunya tidak mau membayarkan uang pinjol itu. Anaknya nyewa, ambil uang dari handphone pinjol, dia ambil uang 8 juta, kemudian begitu jatuh temponya terus nambah sampai 30-an juta, dia tagih ibunya, tidak dikasih, dibunuh ibunya. Kejadian. Ada karyawan karena terjerat dengan pinjol, dia rampok tempat dia bekerja, ambil uang 100 juta, akhirnya ditangkap polisi, kena hukuman penjara sekian tahun, rusak segala. Jaga. Ada selain pinjol itu juga ada namanya apa tuh? Sang cekata slot katanya tadi itu. Awas. Oh udah. Yang punya Facebook hati-hati. Karena di halaman Facebook tuh sering keluar. Terus ada yang tukang reklamenya, kadang-kadang perempuan muda cantik, ayo katanya ini saya dapat uang gini. Atau anak laki-laki gagah, bahkan kadang-kadang artis, aktor, itu tukang tipu semua. Jangan ikuti cara mereka. Banyak kejadian. Dan itu sampai korbannya sampai berjuta-juta orang. Ada juga yang terakhir itu apa, trading namanya itu. Yang trading, yang menipu-nipu. Sekian banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana cara keluar menghindarkan diri, baik dari pinjol, dari judi online slot, atau dari trading yang tidak keruan-keruan? Ikuti cara Nabi. Di dalam Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berproses dengan baik. Kalau memang ingin dapat rezeki, ikuti prosesnya, jangan ambil jalan pintas. Kan itu yang ada di dalam suratul Kahfi. Kenapa Zulkarnain berkuasa? Kenapa dia bisa menaklukkan dunia? Fa'atba'a sababa. Karena dia mengikuti jalurnya dengan baik. Tidak ada orang yang sukses dengan instan, kecuali di situ pasti ada sesuatu yang bermasalah, bermudarat. Semua. Maka kalau kita belajar di pesantren dulu, faman romal ula sahirul layali. Faman romal ula sahirul layali. Siapa yang mau ketinggian, siapa yang mau prestasi, sahirul layali, malamnya itu dia manfaatkan untuk belajar, dia tahajud, dia sholat sunnah, dia pakai untuk berzikir. Tidak sepanjang malam dia tidur, dia bersungguh-sungguh dalam proses. Yang berharap bapak-bapak dan ibu, insya Allah kalau yang tiang tahu di Jatisela ini adalah masyarakat pedagang banyak, betul nih? Nah, biasanya kita diajarkan di dalam berdagang. Ya. Kalau dulu nih, ada dua pekerjaan yang paling mulia dalam Islam. Yang pertama itu berdagang, dan yang kedua itu adalah bertani. At-tijarah wa ziro'ah. Mana yang lebih afdol dari dua ini? Apakah berdagang atau bertani? Sebagian ulama mengatakan berdagang. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pedagang pada masa hayatnya. Jadi seorang Nabi tidak mungkin akan mengerjakan, dipilih untuk diminta mengerjakan suatu pekerjaan kecuali pekerjaan itu yang paling mulia. Dan lihat bagaimana Rasulullah SAW berdagang. Apa yang dikembangkan oleh Nabi sehingga dijuluki Al-Amin? Beliau jujur menempuh prosesnya. Pernah Nabi pergi ke pasar, masukkan tangannya ke dalam gandum yang dijual. Atasnya kering, begitu dimasukkan tangan, di dalam basah. Anak sing anu jual terong Aceh, solah di atas, di bawah ternyata luas. Ada yang begitu? Beli sekilo, kata yang beli, terus tangannya ngeraup, brrrr, katanya langsung. Yang bagus, yang luas, selaput utama.
pembelinya tidak tahu. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu memasukkan tangan ternyata basah di bawah. Kalau sesuatu kayak gandum itu basah, maka dia akan lebih berat. Jadi karungnya lebih berat karena basah bawahnya, ada air di situ. Apa kata Nabi SAW? Man ghosyana falaysa minna. Yang suka tipu menipu, maka dia tidak termasuk golongan kami. Kenapa? Karena dia berdagang tidak dengan mengikuti proses yang baik. Nah, karena itu bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, yang mengajak kita semua, mari kita hidupkan sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berproses dengan baik. Kalau kita ingin menjadi orang yang alim, tempuhlah jalannya, yaitu belajar dengan baik. Kalau ingin menjadi pedagang, orang yang sukses bisnisnya, maka bangunlah bisnis yang memang terhormat, tidak ada tipu menipu.